Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dwi Fitriani, NPM 0211193348, kelas 5K Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Manajemen Perubahan Organisasi sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan di Industri Batik Laweyan Surakarta. Nah, organisasi modern dewasa ini dalam menghadapi berbagai permasalahan baik di bidang keuangan, sumber daya manusia, operasional, dan lain-lain. Sebagai penyelesaiannya, perusahaan tidak atau harus mengadakan perubahan. Sebuah organisasi yang mengabaikan konsep perubahan akan mengalami dampak buruk yang timbul di kemudian hari. Para manajer efektif perlu memandang kegiatan mereka dalam hal mengelola perubahan sebagai suatu tanggung jawab yang bersifat integral dan bukan sekedar sebagai kegiatan yang sambil lalu. Perubahan juga melibatkan pemikiran individu, kelompok di dalam suatu organisasi itu sendiri, yaitu pada akhirnya berarti perubahan pada perilaku keorganisasian. Mengelola perubahan dan studi tentang perubahan memerlukan pemahaman sejumlah disiplin ilmu sosial yang bersifat interdisipliner. Salah satu industri batik terkenal di kota Surakarta adalah Kampung Batik Laweyan. Masyarakat Laweyan dari zaman Kerajaan Pajang sampai sekarang merupakan daerah penghasil batik. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, penyebab perubahan dari hasil analisis data di lapangan, ditemukan beberapa identifikasi penyebab perubahan organisasi yang terjadi di industri batik Kampung Laweyan. Antara lain, penyebab pertama, oleh karena pemenuhan kebutuhan dan selera konsumen, sebab atau alasan untuk menghasilkan perubahan didasari oleh kebutuhan individual, terutama yang berkaitan dengan keinginan dan selera konsumen. Di samping pemenuhan dengan sejumlah variasi produk batik, industri juga melayani konsumen luar negeri yaitu Malaysia. Baik, yang faktor kedua adalah perubahan eksternal yang sedang dihadapi oleh kebanyakan organisasi modern dewasa ini di dunia internasional, diantaranya akan timbul sebuah pasar global yang lebih luas, yang menjadi lebih kecil karena meningkatnya unsur persaingan dari luar negeri. Penyebab kedua yaitu faktor fakta keinginan untuk meningkatkan pendapatan para pengusaha batik. Faktor ini juga menjadi salah satu alasan untuk melakukan perubahan. Kondisi ini didukung keinginan para karyawan terhadap gaji yang rendah. Sementara itu, kemampuan perusahaan tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, sehingga kondisi ini juga mendukung terjadinya perubahan. Nah, di sini ada dampak perubahannya. Perubahan selalu mempunyai efek karena sejatinya perubahan dilakukan dengan tujuan adanya peningkatan kemampuan perusahaan ataupun memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada periode sebelumnya. Adapun efek atau dampak dari perubahan yang pertama adalah bertambah luasnya pasar dari penjualan produk sebagaimana diungkapkan oleh pemilik batik Puspa Kencana berikut. Nah, pangsa pasar dari batik saya adalah masyarakat Malaysia 70% dan sisanya adalah pasar dalam negeri. Meski demikian, dampak yang saya rasakan adalah penjualan di dalam negeri mengalami peningkatan separuhnya. Selain itu, dampak yang kami rasakan setelah mengikuti FPKBL mendapatkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman ke bank. Nah, di sini ada perubahannya. Diawali perubahan teknik produksi yang semula menggunakan batik cap tradisional menjadi batik printing semi modern. Perubahan teknik yang lain terjadi dari penculupan yang semula pemanas menggunakan tungkut tradisional atau kompor minyak, maka mengalami perubahan menggunakan pemanas dari kompor gas, bahkan ada yang menggunakan mesin pemanas. Demikian juga proses penjemuran kain batik yang semula dijemur di luar pabrik dengan mengandalkan sinar matahari, di beberapa perusahaan sudah menggunakan suhu ruangan yang teratur.
Perubahan lain hasil pengamatan peneliti adalah pada proses produksi di mana sudah digantikannya peran kayu bakar oleh kompor gas dalam pemanasan malam serta dalam proses pemanasan air ketika pelunturan malam. Dalam urutan pelaksanaan membatik pun sekarang lebih fleksibel. Jika dahulu pewarnaan kain dilakukan setelah pemberian proses pewarnaan lebih dahulu daripada proses pemotifan. Selanjutnya, langkah perubahan yang kedua yaitu dilakukan pengusaha batik adalah pengintensifan bauran promosional mix. Strategi tersebut diantaranya pembuatan web, mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah seperti Solo Great Sale, dan sebagainya. Promosi tradisional juga dilakukan yang selama ini dinilai cukup efektif adalah melalui gethok tular. Nah, pembicaraan dari mulut ke mulut. Langkah promosi ini bila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Lupio di 2013 tentang word of the mouth atau informasi dari mulut ke mulut, dampaknya sangat besar terhadap pemasaran dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Senada dengan penuturan batik merek manis, langkah serupa juga dilakukan oleh pemilik batik halus Puspa Kencana. Nah, di sini ada kesimpulannya. Karakteristik perubahan organisasi di industri batik lawean. Yang ke-1, penyebab perubahan organisasi. Di antaranya karena pemenuhan kebutuhan dan selera konsumen, adanya persaingan dari kompetitor pengusaha batik, karena kondisi perekonomian di Indonesia yang fluktuatif, adanya masalah pendidikan dan kemampuan keuangan perusahaan batik, faktor lingkungan sekitar. Yang kedua, dampak perubahan antara lain bertambahnya pasar dari penjualan produk, meningkatnya peminatan atau pesanan yang diterima oleh industri batik, meningkatnya taraf kehidupan yang diakibatkan oleh kompensasi yang diterima, terjadinya efisiensi dan efektivitas waktu serta tenaga yang digunakan. Yang terakhir, keuletan dan kegigihan pengurus dalam mengelola serta mengembangkan kawasan. Yang ketiga, proses pelaksanaan perubahan merupakan tahapan dalam melakukan setiap perubahan di industri batik lawean secara individu, tidak semuanya sama. Ada beberapa perusahaan yang melakukan perubahan secara radikal dan strategis seperti perubahan arah dan fokus bisnis, perubahan nilai-nilai dasar, perubahan cara kerja. Ada beberapa perusahaan yang melakukan secara evolusi atau tahapan-tahapan. Yang keempat, faktor pendukung perubahan antara lain pihak pemerintah, lembaga pelindung, forum tenaga pelindung Forum Persatuan Komunitas Pengusaha Batik Lawean atau FPKBL, kebijakan perusahaan. Yang terakhir, bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan inovasi dan proses pewarnaan mudah didapatkan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.